Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pasti semuanya dalam kondisi yang sehat, pasti semuanya dalam kondisi yang baik, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, keberkahan dalam segala hal. Baik teman-teman, Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa hadir kembali dan lagi-lagi hadir memenuhi kebersamaan dengan teman-teman semuanya, dan senang sekali atas segala dukungan dan support dari semua teman-teman. Maka kita mengaturkan terima kasih atas segala dukungannya. Luar biasa respon yang positif, dan ini menjadikan kita bertambah semangat untuk mengembangkan channel ini. Hari ini sama seperti biasa, saya ingin kembali berbagi dengan teman-teman, menghadirkan inspirasi, motivasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hari ini saya ingin sharing tentang sebuah pilihan yang harus kita pilih. Kita ingin berprasangka baik atau kita ingin berprasangka buruk? Tentu saja jawabannya adalah kita harus selalu berprasangka baik. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus selalu berprasangka baik? Hari ini saya ingin sharing tentang 5 hal, 5 alasan kenapa kita harus selalu berprasangka yang baik. Tapi sebelumnya, yuk kita izinkan dulu intronya biar lewat dulu. Yuk intronya lewat dulu. Nah, intronya udah lewat. Langsung saja kita akan masuk 5 alasan kenapa kita harus berprasangka baik. Yang pertama, berprasangka baik adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meyakini bahwa semua kejadian, semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ketetapan dari Allah. Semua atas dasar skenario-nya Allah. Maka kenapa kita harus berprasangka buruk? Maka dengan berprasangka baik, teman-teman akan menjadikan diri kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di bumi ini tidak lepas dari kendali Allah. Maka yakini saja bahwa apapun yang kita jalani itu tidak lepas dari skenario-nya Allah. Dengan keyakinan itu kita akan lebih dekat lagi kepada Allah. Allah yang memiliki ketetapan dan kekuasaan atas segala hal yang mutlak. Allah juga lah yang memiliki keadilan dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang terjadi itu pastinya baik bagi Allah. Yang kadang-kadang kita anggap bahwa ini buruk bagi kita, tapi sebenarnya ini adalah kebaikan yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Maka mari berprasangka baik, karena ini akan lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan kenapa kita harus berprasangka baik ternyata adalah dengan prasangka baik ini akan menghadirkan sebuah ketenangan dalam jiwa kita. Kenapa? Ketenangan jiwa kita akan datang manakala kita yakin bahwa apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Dengan keyakinan itu tidak ada lagi gundah gulana. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa aku begini? Kenapa itu begitu? Sehingga semuanya akan menjadikan hati kita lebih tenang, karena semuanya tidak lepas dari kendali Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepadanya. Prasangka baik adalah salah satu bentuk dari kita ingin mengharap sebuah ketenangan hati, karena Allah sajalah yang maha bijak, Allah sajalah yang maha adil. Kita pasrahkan semuanya dengan ketetapan dan kekuasaan Allah saja. Prasangka baik itu teman-teman menghadirkan ketenangan di dalam diri kita. Kenapa hati kita menjadi lebih tenang? Karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu lagi galau, gundah gulana, karena kita yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi atas diri kita pada orang lain itu atas kehendak Allah. Maka tidak ada lagi alasan kita galau, karena kita yakin dengan prasangka baik itu bahwa Allah sajalah yang memiliki ketetapan, Allah yang memiliki kebijakan. Jadi dengan prasangka baik ini hati kita menjadi lebih tenang lagi. Nah, yang ketiga, ternyata prasangka baik itu teman-teman bisa menghadirkan tawakal kita kepada Allah lebih meningkat. Kenapa demikian? Ingat ya teman-teman, kemarin kita baru saja membahas tentang apa yang menjadi kunci ketenangan dalam jiwa kita. Salah satunya adalah tawakal kepada Allah. Nah, salah satu indikator tawakalnya itu adalah selalu berprasangka baik atas segala ketetapan Allah. Dengan ketetapan Allah yang kita jalani, kita berserah diri kepada Allah, maka ini bagian dari bentuk meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah. Maka teman-teman tidak perlu lagi kita bingung galau kenapa terjadi seperti ini, kenapa itu terjadi seperti itu. Serahkan saja kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Ini adalah mutlak kekuasaan Allah. Maka dengan berprasangka baik itu, insya Allah tingkat ketakwaan kita, tingkat ketawakalan kita juga akan meningkat. Nah, ayo bareng-bareng kita berprasangka baik, tidak lagi kita berprasangka negatif, buruk terhadap apapun yang terjadi,
karena semuanya atas kehendak Allah. Dengan berprasangka baik, insya Allah kita menjadi lebih tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, alasan keempat teman-teman ternyata adalah kenapa kita harus selalu berprasangka baik, ternyata adalah supaya keharmonisan yang terjadi antara kita dengan sesama itu mengalami peningkatan yang baik. Maksudnya apa? Bahwa ketika tidak ada lagi prasangka buruk dalam diri kita kepada orang lain, maka akan terjadi hubungan yang lebih harmonis lagi kepada sesama, baik itu kepada tetangga, saudara, orang lain ya, sehingga kita bisa menjalin sebuah komunikasi, menjalin sebuah silaturahim dengan baik dan indah. Nah, inilah fungsinya kenapa kita harus selalu berprasangka baik kepada orang lain. Jadi dengan prasangka yang baik ini, hubungan kita dengan orang lain itu menjadi lebih harmonis. Hubungan dengan orang lain ini bisa jadi dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita. Semuanya kita jaga prasangka kita supaya lebih baik kepada mereka. Dengan demikian akan terjalin sebuah harmonisasi yang lebih keren lagi. Kita tidak lagi punya prasangka-prasangka yang buruk dalam diri kita, karena prasangka yang buruk itu sejatinya adalah prasangka yang akan menjadi benih-benih penyakit kebencian, benih-benih penyakit kedengkian dalam hati kita. Ayo bersihkan hati kita supaya tidak lagi ada virus benih-benih yang menjadikan kita membenci orang lain. Berprasangkalah yang baik, selalu berpikir positif bahwa apapun ini sudah menjadi garis dan tatanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka baik, harmonisasi akan lebih baik lagi. Yang kelima, alasan kenapa kita harus selalu berprasangka baik kepada siapapun, kepada apapun, ternyata adalah dengan prasangka baik itu hati kita semakin bersih. Kalau tadi di awal menjadikan hati kita lebih tenang, maka prasangka baik yang kelima alasannya adalah supaya hati kita menjadi lebih bersih dan terjaga lagi. Ingat ya, jagalah hati. Ingatkan syairnya, jagalah hati. Iya, dengan berprasangka baik salah satunya adalah untuk menjaga hati kita tetap bersih, terhindar dari segala prasangka-prasangka yang ada kepada orang lain. Maka mari kita bersihkan hati kita agar senantiasa terhindar dari kotoran-kotoran yang buruk dengan prasangka-prasangka yang buruk kepada orang lain. Dengan berprasangka baik, hati kita menjadi lebih bersih, hati kita menjadi lebih tenang, dan pastinya bahwa hati kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, benci, dan lain sebagainya. Berprasangka baiklah kepada siapapun, kepada apapun, dimanapun, dan kapanpun. Yuk kita jaga teman-teman prasangka baik ini, supaya hati kita lebih terjaga dan lebih bersih tentunya. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang 5 alasan kenapa kita harus selalu berprasangka baik kepada orang lain, kepada siapapun, kepada apapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, yuk jadi sebuah evaluasi dan bahan motivasi buat kita agar ke depan kita melangkah dengan lebih baik, dengan selalu menjaga prasangka-prasangka kita lebih baik lagi kepada apapun, kepada siapapun, kepada Allah, kepada manusia, kepada rekan-rekan kita, kepada apapun yang terjadi. Ini harus terus kita jaga prasangka baik itu, mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil, dimulai dari sekarang juga prasangka baik. Karena apa? Prasangka baik itu akan menjadikan cermin buat kita sejauh mana hati kita ini kepada orang lain, kepada Allah. Prasangka baik itu menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Dan akhirnya teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Sebelum pamit, saya sekali lagi mengaturkan terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman, atas segala support, atas segala respon positif yang ada di channel ini. Sehingga dengan adanya dukungan ini, kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih baik, konten-konten yang bermanfaat tentu saja. Nah, untuk itulah sekali lagi kami mengaturkan terima kasih buat dukungan semua teman-teman. Bagi yang baru saja bergabung, yuk kita dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan juga mengisi kolom komentar supaya bisa kita berinteraksi, supaya bisa menjadi sarana kita bersilaturahim dan berinteraksi tentu saja. Tekan tombol like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya pamit, saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.